Kalau Mas Gibran gimana, Pak? Bapak Ya, memberi masukan juga ke Mas Gibran? katakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe, saya kira Belum lama ini Begawan lihat ini dalam podcast mantan Presiden Jokowi menerima Mbak Najwa Shihab, seorang anchor, host atau interviewer yang dikenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Dan di wawancara itu terungkap bila Jokowi tidak ngasih masukan apapun pada putra sulungnya alias Gibran, wakil presiden. Bagi warga kebanyakan termasuk Begawan, ora percaya sama apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa dia tidak pernah memberikan masukan pada wakil presiden anaknya. Tapi sebelum kita dalami tentang apa yang disampaikan mantan presiden itu, kita lihat peristiwa ini dulu. Kalau Mas Gibran gimana, Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? enggak. Karena gini, sudah lama Mbak Nana ini, tepatnya di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, itu sering mengupas berbagai persoalan yang dilihatnya sebagai sesuatu yang tidak semestinya. Misalnya putusan MK yang memberi peluang Gibran turut dalam kontestasi Pilpres. Itu dibelejeti ya di channelnya, dikupas tuntas sampai telanjang bulan. Banyak aktivis, pengamat, ahli hukum, pakar hukum diundang untuk memperlihatkan ada kekeliruan besar atas putusan MK ini. Itu di channelnya Mbak Najwa Shihab. Nah, meski konten-konten sering menyoroti tajam pada pemerintah, termasuk pada Jokowi, namun putri Profesor Quraisy Shihab itu bukan berarti tidak dimusuhi. Dan pertemuan Jokowi dengan Najwa Shihab sebagai sesuatu yang mengagetkan, termasuk Begawan kaget loh. Berani datang ini, berani diwawancara. Apalagi berdasar pengakuannya, Mbak Nana itu diundang loh oleh Jokowi. Jokowi apa kabar? Sehat-sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah, makasih banyak Pak undangannya, Pak. Bukan Mbak Nana mengundang Jokowi, saya rodok pekewo kalau Mbak Nana itu mengundang. Tapi Mbak Nana diundang oleh Jokowi untuk mewawancarai mantan presiden itu. Heran saya itu. Kok ya masih pengen muncul lah ini. Kayaknya itu Jokowi sadar bahwa manuver politiknya akhir-akhir ini tenggelam dalam berbagai pemberitaan yang lebih negatif pada dirinya, menyematkan sesuatu yang negatif. Dirinya harus nerobos atau membuat akrobat politik. Malah kalau perlu menantang maut kalau perlu. Agar nama Jokowi terus diperbincangkan di isu politik nasional. Tapi masyarakat itu mulai sadar. Muka-muka masyarakat kita itu cerdas kabeh gitu. Lah mengundang seorang host kritis seperti Mbak Nana itu bukan perkara sepele. Anda tidak cerdas memberi jawaban, atau mengelak atas pertanyaan, risikonya berat, bisa horor itu. Lah Begawan percaya ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau apa yang mereka perbincangkan bukan topik pesanan. Sayangnya itu semua obrolan tidak bersifat on the record. Dari 2 jam berdialog hanya 20 menitan saja yang boleh ditayangkan. Wah sayang itu. Lah untuk apa? 2 jam itu. Ngomong bensin krungu Mbak Nana Dotil. Wah ya ora sip. Nah namanya Jokowi masih banyak menyimpan informasi. Ada peristiwa-peristiwa yang mungkin agak membahayakan bila diungkapkan ke publik dan publik tahu. Tapi oke lah. Itu hak seseorang. Dan meski hanya 20 menit obrolan yang ditayangkan, setidaknya durasi itu cukup menyita energi Jokowi. Raut ketegangan, raut mukanya itu tampak serius. Tegang. Hingga rasa gelisah mendominasi selama wawancara berlangsung. Ya kita tahulah Mbak Nana itu seperti apa, pertanyaan-pertanyaannya seperti setajam silet kok itu. Dan Jokowi jarang tersenyum waktu memberikan jawaban. Tatapan matanya tajam dan kakinya terus digerak-gerakkan sepanjang rekaman. Saya sampai detail tuh melihat ke situ. Nah, orang bebas memaknai dan terus bergeraknya kaki itu menunjukkan ketidaktenangan Jokowi. Khawatir kepleset lidah atau mungkin dia supaya lebih
relax gitu, tapi ya tetap kelihatan. Nah, balik ke soal pembicaraan Gibran yang katanya tidak pernah diberi masukan oleh bapaknya. Yang jadi salah satu pertanyaan yang diajukan, Mbak Nana itu bertanya, apakah Jokowi berkomunikasi sama Gibran? Langsung dijawab oleh Pak Jokowi, oh enggak, tidak pernah loh. Saya mendengarkan Pak Jokowi ini. Nah, kemudian dikejar dengan pertanyaan lain. Apa Gibran nggak pernah minta masukan, Pak? Pak Jokowi menjawab, sama sekali. Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Ya tentu maksudnya sama sekali tidak pernah meminta masukan. Nah, menurut Jokowi itu memang karakter Gibran, watak si anak. Berenggele. Maksud Jawanya itu. Kita bebas menilai. Apakah ini pengakuan jujur atau tidak? Pasti masyarakat cenderung tidak percaya. Apa iya Gibran sama sekali belas atau meminta masukan bapaknya? Bengawan dalam hal ini melihatnya ya begitu. Emang wapres kita nggak suka dibilangin sama bapaknya. Mesti mirip. Sebenarnya letak perbedaan bapak dan anak itu. Sikap keras itu lebih kentara pada si anak. Ya mungkin hal ini lebih pada rasa ego yang besar. Mungkin sekolahnya di luar negeri kok. Yang ada dalam diri Gibran itu cah nom saiki nyat ngono kuwi ya. Dengan benderanya sebagai seorang milenial. Tidak meminta masukan tidak bisa dimaknai sebagai ketidakkompakan antara bapak dan anak. Antara mereka tidak berada di jalur politik yang sama. Lah Gibran tahu, bapaknya pasti melindungi dirinya bila ada apa-apa. Pasti. Itu wajar. Dan dia pengen jadi politisi seperti yang ada di kepalanya sendiri. Lu jangan dikira loh, di internal keluarga Jokowi mereka itu rukun-rukun saja. Damai semua bersepakat atas suatu. Ya enggak. Andai saja ada yang mempertanyakan, nek gak ngasih masukan, buat apa bapak dorong-dorong anak jadi Bapres? Ya ngono to, gampang toh. Lah sebenarnya Jokowi jengah, tidak nyaman, resah dengan pembawaan si anak. Dan ini tidak hanya dialami Jokowi, bapak sama anak laki itu kopian, plek, jiplek. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya itu. Dan anak laki-laki mbarep atau sulung cenderung seperti pemberontak atas apa yang dikarepke bapaknya. Sedang bapak seakan-akan paling tahu bila anak laki-laki bungsu mesti gini gitu. Nah kalau orang biasa mungkin tidak masalah. Lah ini keluarga politisi ya, keluarga presiden, apalagi sekelas keluarga presiden yang agak ribet. Ketidakcocokan antar mereka juga terlihat waktu ditanya Najwa Shihab. Pesan yang pengen disampaikan oleh bapak kepada anak. Jadi Pak Jokowi mau pesan apa sama Gibran? Jokowi nyebut satu kata, ojo kemajon. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon. Tahu maksudnya? Itu bahasa Jawa itu. Jangan terlalu overlap gitu loh. Kalau bahasa Indonesia itu terlalu kemajon itu maju, terlalu mendahului sesuatu. Dalam bahasa Jawa, ojo kemajon itu berarti ya jangan terlalu ke depan, alias tidak boleh menonjolkan diri berlebihan. Ya saat ini, apalagi melewati bosnya Presiden Prabowo. Wah, nah ungkapan itu sekaligus bisa dinilai. Memang seringkali ayah itu mengalami kendala memberi masukan pada anak laki-lakinya yang tumbuh remaja, masuk fase dewasa lah. Hal yang sama dialami pula sama Jokowi, seperti keluarga-keluarga yang lain. Andai ngompolers ada yang nyebut, wah itu cuma permainan drama, sandiwara itu aja acting, bermain peran. Dan menurut Bengawan tidak begitu. Dalam keputusan-keputusan besar berpolitik, jalur yang dilalui Gibran memang jalur yang disediakan sama bapaknya. Tapi waktu sebuah jabatan atau posisi sudah didapat, ya banyak yang murni dikendalikan sendiri. Jokowi berpikir dan menciptakan situasi serta menjaga, sementara tugas Gibran hanya menjalani kehidupan politik. Cara mudah memahaminya, si bapak ngurus yang makro, si anak lebih menjalankan kerjaan. Ini ada contoh ini, atau sebuah peristiwa yang memperlihatkan sebagai sebuah inisiatif Gibran. Contoh, lapor Mas Wapres, itu kan inisiatif Gibran, nggak mungkin itu dikasih masukan sama bapaknya. Desain tas bansos Wapres yang mencantumkan nama dia,
Atau pengelolaan medsos Gibran. Ngangkat mantan anchor Tina Talisa sebagai staf khusus Wapres. Itu tidak atas saran siapapun, termasuk input mantan presiden. Oh, enggak. Lo mau bagaimanapun sebagai politisi muda, dalam diri Gibran ada perasaan kesuksesan karir, merasa lebih cemerlang gitu. Gibran menganggap dirinya bisa tanpa Jokowi, bisa jalan sendiri. Nane. Pembawaannya dari dulu tidak banyak berubah. Keras, kaku, sulit dikasih masukan. Bedanya waktu awal dikenalkan sebagai anak presiden, kejumawaannya tanpa batas. Soalnya dia tidak ada di politik. Merasa keberhasilannya mengembangkan bisnis cili pari di Solo itu murni kemampuannya sendiri. Bagaimana sekarang? Kalau di depan orang banyak, berhadapan dengan orang yang lebih tua, ditambah banyak kamera, Wapres ini kan banyak melempar senyum, nunduk-nunduk, duluan menyelami, dan terkesan suka mendengarkan. Tapi perilakunya yang gituan tidak akan terlihat. Misalnya pas ada di ruang kelas, bagiin atau memantau makan bergizi yang dihadapi anak-anak itu loh. Pun misalnya pas datang ke warga, banyak anak-anak berebut susu kotak atau mainan di tangannya, tentu gak mundruk-mundruk. Kita sulit melihat Wapres tersenyum. Andai tidak di kerumunan banyak orang dengan jumlah orang terbatas. Apalagi sama orang-orang yang dikenalnya loh. Itu memang pembawaannya atau karakternya gitu. Tampangnya jutek. Kalau Began mengatakan nyebelin. Nah, dan berdasarkan cerita seorang teman, ya, yang agak dekat gitu. Aslinya Gibran itu orangnya tidak percayaan diri, tidak pedean itu loh, minderan, celingus kalau orang bahasa Jawanya itu. Ayo coba siapa yang pernah ngerti? Gibran hadir di acara reuni, entah itu reuni SD atau SMP, nggak pernah tuh. Anda kan yang tahu dengan siapa Wapres kita, Anda ketemu ngobrolnya asik banget, nggak pernah, kayak nggak putus-putus tuh. Bercandaannya udah kayak bestie banget, lareneng itu. Selalu lawan bicara yang diajak ngobrol terkesan ada jarak itu. Jangankan sama orang lain, nggak sama Pak Jokowi aja ya podo ayo. Oh ada deh itu. Nek sama Kaisang baru terlihat beda, cair banget itu antara kakak dan anak. Wah, saling bercanda, podo-podo racetho ya. Nah sebagai individu, Gibran ini tidak seperti kebanyakan politisi. Hanya humble, yang ramah, suka ngobrol. Bahkan di berbagai acara resmi dia jarang terlihat berbincang akrab dengan sesama tokoh. Yang misalnya kebetulan duduk bersebelahan. Nah ini Jokowi ngerti banget ini sifat karakternya anaknya. Sejatinya mengupgrade, mengangkat, melibatkan sulungnya di politik itu jauh berisiko dibanding bungsunya sebenarnya. Kaisang Pangarep. Tetapi nek Kaisang yang nyemplung, dia itu terlalu cengengesan. Nggak serius tuh, suka nantang-nantang tuh. Sulit buat serius. Semua hal dibawa gojek, ini juga berbahaya. Dan akhirnya bisa tidak ngajeni sesama politisi apalagi yang lebih tua gitu. Etikanya nggak ada blas. Ini bisa jadi musuh masyarakat. Kalau dicermati dalam aspek pengetahuan politik, bermain politik, level Gibran terpaut jauh sama bapaknya. Artinya kematangan berpolitik Jokowi itu lebih paripurna, sedangkan Gibran sejatinya belum layak, belum, itu masih kecut. Nah ya gimana lagi? Gibran ngotot dampingi Prabowo. Apa ya mau dilepas gitu aja? Kan Jokowi juga nanti yang kena. Yang agak memprihatinkan, Gibran ini tidak menyadari dukungan yang ada dalam dirinya, baik waktu jadi wali kota hingga di posisinya sekarang. Ini bentukan dan sokongan dari orang tuanya, baik ayah dan ibunya. Loh dia masih merasa loh, yang didapatkan sekarang ya beneran mergo kerja kerasnya. Penilaian itu Begawan sodorkan. Soalnya di wawancara sama Mbak Nana, Jokowi sempat bilang, itu memang karakter Mas Wapres itu. Jawabannya dikatakan ketika Jokowi ditanya, apakah sering ngasih masukan? Berarti Gibran jarang bener meminta masukan bapaknya. Loh saat ini, kita juga tidak melihat toh. Di mana sekarang relawan-relawannya Gibran yang menampakkan diri sebagai relawan Gibran dan hilang begitu saja. Nggak ada yang terlihat. Bandingkan sama relawan Jokowi yang tetap bertahan eksis sejak 2014 sampai paripurna meletakkan jabatan presiden. Selama menjabat sebagai Wapres, Gibran tak pula terlihat dekat dengan beberapa tokoh. Siapa sih yang sering bersamanya? Kan nggak ada itu. Sementara bapaknya dulu petinggi-petinggi partai, tokoh agama, seniman, budayawan bergantian saling bertemu. Nah setelah pensiun,
ada beberapa yang masih nyambangi mantan presiden ke rumahnya pula. Sedang si anak, siapa tokoh atau sore yang datang di sana? Nggak ada. Itulah pesan kawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.